Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok Cipung dari Sigmar kelas B akan memberikan tutorial cara untuk membuat WebGIS sederhana untuk kota-kota Mobagu. Dan di sini kami menggunakan aplikasi dari QGIS. Baik, kita langsung masuk ke tutorialnya. Untuk langkah pertamanya yaitu kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi QGIS. Nah, untuk mendownload QGIS, kita bisa cari lewat Google, lalu ketik download QGIS. Setelah itu kita pilih halaman web yang paling atas. Nah, di sini sudah langsung muncul pilihan untuk download QGIS-nya. Bisa tinggal klik ini saja. Dan untuk hal ini kami telah mendownload aplikasi QGIS-nya. Nah, di sini kami akan membuat WebGIS kota-kota Mobagu. Untuk itu kita juga perlu mendownload SHP atau shapefile dari kota-kota Mobagu. Nah, untuk mendownload SHP-nya, kita bisa download melalui halaman web Indonesia Geospasial. Yang paling atas ini, dalam halaman web Indonesia Geospasial seperti ini, kita klik download, lalu pilih download SHP peta, maka akan muncul seperti ini. Kita klik setuju dan lanjutkan. Setelah itu, kita scroll ke bawah dan pilih yang nomor 1 ini. Scroll lagi ke bawah, lalu cari Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian kita scroll lagi dan pilih shapefile kota Mobagu. Maka akan muncul seperti ini, lalu kita bisa mendownloadnya di sini. Oke, setelah mendownload SHP, kita masuk ke file, notes. Oke, jadi setelah kita mendownload SHP-nya, kita perlu untuk mengekstraknya karena SHP yang terdownload dalam bentuk file RAR. Ini setelah kami ekstrak, kemudian kita buka aplikasi QGIS yang sudah di-download tadi. Oke, kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, saat aplikasi QGIS telah terbuka, kita klik yang New Empty Project, atau bisa juga klik dari simbol seperti kertas pada pojok kiri atas untuk membuat New Project. Akan muncul tampilan kosong seperti ini. Oke, karena kita akan membuat WebGIS, maka langkah berikutnya yaitu kita perlu menginstal QGIS to Web dengan cara klik Plugins, lalu klik Manage and Install Plugins. Kemudian kita tunggu sebentar. Oke, setelah muncul seperti ini, kita ketik QGIS to Web. Oke, lalu kita klik, kemudian kita install. Kita langsung masuk ke dalam pembuatannya. Untuk membuat WebGIS-nya, pertama kita memasukkan terlebih dahulu dasar petanya. Di sini kita akan menggunakan Google Satelit sebagai dasar petanya. Untuk cara memasukkan Google Satelit tersebut, kita bisa klik web, lalu pilih Quick Map Service. Kita ke Google, lalu klik Google Satelit. Maka otomatis akan muncul seperti ini. Dan juga pada bagian layers-nya. Kita bisa zoom in. Bagian Provinsi Sulawesi Utara. Oke, setelah seperti ini, untuk memasukkan SHP kota-kota Mobagu yang telah kita download barusan, kita klik layer, kemudian klik add layer, lalu klik add vector layer. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik titik 3 di sini, lalu kita cari file SHP yang telah kita download dan diekstrak tadi. Di sini, ini dia file yang telah kita ekstrak tadi. Lalu kita cari yang jenis filenya SHP. Seperti ini, kita klik, lalu buka, lalu kita klik add. Maka otomatis akan muncul di sini dan juga pada layernya. Untuk kita zoom dulu biar lebih jelas lagi. Oke, setelah seperti ini, lakukan juga hal yang sama untuk layer-layer berikutnya dengan memasukkan satu-satu seperti tadi. Baik, kita pencet layer, add layer, add vector, lalu pencet titik 3, kemudian kita ambil yang
beli kebun yang dengan file jenisnya SHP. Kita buka, add, tambah lagi. Juga ini file SHP yang begini jenisnya. Oke, kita add, tambah lagi. Masukkan, dan saya ambil yang ini. Kita buka, add. Kemudian yang menara telepon juga kita ambil yang file SHP, buka, lalu klik add, klik titik 3 lagi, kemudian kita cari lagi untuk SPBU, ambil yang file SHP, buka, add, klik lagi, kita ke kantor telepon, pilih yang SHP, untuk PLN. Setelah menambahkan khususan layer seperti ini, maka akan jadi seperti ini, akan tertampil seperti ini pada petanya. Terdapat bermacam-macam simbol, juga tanda-tanda warna untuk luasan dari kabupaten kecamatan. Pada bagian petanya, pada bagian layersnya terdapat tanda centang seperti ini pada tiap layer yang telah kita masukkan tadi. Nah, tanda centang ini berfungsi untuk menghilangkan dan menampilkan layer-layer berupa simbol yang ada pada peta. Bisa dilihat pada petanya, jika kita menghilangkan centangnya, contohnya seperti pemukiman, maka otomatis juga pada peta akan hilang. Lalu jika pada layar kita kembali memunculkan centangnya, otomatis juga pada petanya akan muncul. Berfungsi untuk memunculkan, menampilkan, dan menghilangkan layer-layer yang kita ingin tampilkan atau kita ingin hilangkan. SHP pada layer berikut bisa dilihat ada berbagai macam-macam simbol, ada yang bulat, garis, dan kotak begini. Nah, simbol-simbol ini kita bisa ubah bentuk dan juga warnanya sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara klik kanan pada salah satu layersnya. Contohnya layer pemukiman, kita klik kanan lalu klik properti, maka otomatis kita bisa mengubah bentuk dan warna pada penanda dan simbol yang sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti ini, kami ingin mengubah warna dari tanda pemukiman dengan cara klik ini, klik pada color, kita terus pilih choose color, kita kasih masuk warna yang kita inginkan. Lalu pencet OK, maka otomatis berubah seperti ini, tapi belum berubah pada layarnya. Untuk itu kita mesti klik apply, terus klik OK, maka otomatis akan berubah seperti ini. Begitu juga pada saat ingin mengubah bentuk. Contohnya pada kantor PLN, kami ingin mengubahnya menjadi bentuk seperti ini. Lalu setelah kita klik simbol yang kita inginkan, kemudian kita pencet apply dan OK, maka otomatis akan berubah pada layersnya, begitu juga pula pada petanya. Nah, di sini untuk simbol kantor PLN tidak terlihat karena ternyata tertutup oleh layer pemukiman serta sungai. Nah, kita juga
untuk layernya ini kita juga bisa pindahkan posisinya sesuai dengan yang kita inginkan agar layer-layer yang lain tidak tertutupi dengan layer lainnya. Caranya dengan kita tekan lama lalu kita tarik, lalu kita pindahkan ke posisi yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Otomatis simbol dari kantor PLN pun muncul di sebelah sini. Begitu juga dengan lainnya. Kita terapkan pada layer-layer lainnya untuk kita ubah warna, bentuk, dan juga posisi layer-layernya. Sini kami akan mengubahnya. Oke, di sini saya telah mengubah bentuk-bentuk dari simbolnya, kemudian saya akan mengubah dari warna-warnanya. Nah, di sini kami telah mengubah semua bentuk dari simbol-simbol serta tanda-tanda lainnya, beserta warna juga posisi-posisi layer yang kami inginkan. Nah, setelah kami men-setting semua layer sesuai yang kita inginkan, kita akan mengekspor WebGIS yang telah dibuat dengan cara klik web, lalu pilih QGIS to web, lalu klik create web map. Kemudian pada bagian layers and groups, kita tidak perlu mengubah apapun, lalu kita lanjut ke bagian arrange. Bagian ini untuk add layer list, kita ubah menjadi collapse. Kemudian untuk right on hover, kita checklist. Lalu pada biasa toolsnya kita ubah ke metric. Lalu kita juga centang untuk show pop-ups on hover. Untuk template-nya juga kita ubah menjadi full screen. Lalu pada left flat-nya ini kita klik. Kemudian akan muncul update review dari peta yang telah kita buat ini. Jadi ini merupakan preview dari peta yang telah kita buat, juga contoh yang akan muncul pada WebGIS-nya nanti. Di sini kita bisa lihat layer-layernya, bisa menghilangkan serta menampilkan kembali layer-layer yang kita inginkan. Juga kita bisa zoom, bisa zoom out, bisa zoom in. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian ekspor. Pada bagian sini kita klik titik 3 di bagian ini.
untuk pilih tempat folder di tempat yang kita inginkan. Kita pilih sini. Oke. Saya taruh sini, pilih folder. Nah, setelah kita pilih tempat folder yang kita inginkan, kita klik ekspor pada bagian bawah sini. Kita klik ekspor. Lalu kita klik OK setelah proses telah selesai. Kita tunggu sebentar karena loading. Nah, jadi akan muncul seperti ini WebGIS-nya. Nanti hanya saja ini belum bisa diakses secara online. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita masuk ke dalam halaman web GitHub. Kita membuka halaman web GitHub. Oke, kita klik. Kemudian, nah, pada GitHub kita memerlukan akun untuk dapat mengakses masuk. Oleh karena itu, kita perlu memasukkan akun terlebih dahulu. Nah, jika sudah memilih akun, kita bisa mengklik sign in, dan jika belum, kita bisa mengklik sign up. Nah, karena di sini kami telah memiliki akun, jadi kami akan klik sign in. Nah, setelah memasukkan akun, akan muncul tampilan utama seperti ini. Kemudian kita klik yang new pada sebelah kiri sini, kita klik. Kemudian kita masukkan repository name. Di sini saya akan memasukkan nama Sigmar Cipung. Untuk deskripsinya itu bebas mau diisi atau tidak. Kemudian kita pilih public agar dapat diakses oleh orang lain. Kemudian untuk ininya kita default saja, lalu kita klik create repository. Setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian WebGIS yang telah kita ekspor tadi kita upload dengan cara kita klik uploading an existing file. Kemudian kita pilih WebGIS yang telah kita ekspor tadi. File manager, dokumen, lalu ke Sigmar. Nah, ini dia. Kemudian kita blok semuanya, kita tahan dan tarik, lalu kita pindahkan ke sini. Oke. Setelah itu kita tunggu prosesnya sampai file tersebut terupload semuanya. Oke, setelah selesai prosesnya, kita scroll ke bawah, di sini kita scroll terus ke bawah. Nah, kemudian kita klik commit change, kemudian file-file tadi akan diproses lagi. Oke, baik, setelah proses tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang mana artinya data file yang telah kita upload telah terupload di GitHub ini. Kemudian selanjutnya kita pergi ke halaman Netlify. Kita klik. Sama halnya dengan GitHub, Netlify juga memerlukan akun. Untuk masuk ke Netlify, kita bisa masuk melalui akun GitHub kita tadi. Kita klik login. Kemudian kita bisa masuk ke dalam GitHub tadi. Setelah masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik
new site, add new site. Lalu kita pilih import an existing project. Kemudian kita pilih deploy with GitHub. Kita authorize. Oke, ini setelah masuk, lalu di sini kita bisa pilih file yang telah kita upload tadi di GitHub. Yang ini Sigmar Cipung. Kemudian di bagian kolom site name kita bisa memasukkan kostum site name yang diinginkan, yaitu Cipung Sigmar. Oke, namanya bisa digunakan. Lalu kita scroll ke bawah dan klik deploy Cipung Sigmar. Deploy. Nah, setelah itu kita tunggu sampai linknya muncul di sini. Tunggu. Nah, ini linknya telah muncul, kemudian kita klik link tersebut, link ini. Dan inilah webpage yang telah kita buat tadi dan sudah dapat diakses secara online. Bisa dilihat dari layersnya, di sini terdapat layersnya. Kita bisa menampilkan atau menghilangkan layers yang kita inginkan. Kita juga bisa zoom in dan zoom out. Oke. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok Cipung dari kelas B. Terima kasih banyak.